Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang apa yang harus dilakukan pebisnis online kalau butuh modal gitu. Jadi banyak ya pebisnis-bisnis ya mau offline atau online itu ya mereka punya kendala gitu. Kendalanya masalah modal dan ya mereka menganggap ya punya skill, udah siap untuk tempur bisnis online asal dimodalin gitu. Nah, ini yang jadi kendala ini jadi apa ya? Hal cari modal nih justru jadi punya niche tersendiri gitu loh. Jadinya mereka bisnis online jadi nggak bisnis online, jadinya malah sibuk cari modal. Nah, namanya bisnis online emang melakukan segala sesuatunya ya dari yang ada gitu loh. Dia adanya apa? Kalau adanya skillnya pengetahuan, ya udah jalan maju gitu, mulai proyeknya. Jangan cuma nungguin modal apa nge-DM, nge-PM, inbox teman-teman di sosmed, terus ya kerjanya ya datangin teman-teman SMP, SMA, teman kuliah didatengin minjem modal. Jadinya apa ya? Jadi sebenarnya justru jadi jelek bisnis online ya kalau kayak gitu. Jadi bisnis online kok jadi kayak apa ya? Kayak orang susah gitu. Padahal bisnis online itu ya ya banyak yang bisa dilakukan ya tanpa modal. Udah banyak tutorial di YouTube, nggak usah pakai modal. Mulai dari buat konten. Ya kalau nggak ada modal ya buat konten gitu. Jangan maksain punya duit dulu baru bisnis. Buat konten jadi freelancer. Yang jelas yang dibutuhkan pebisnis online itu adalah dia tahu cara ngeberesin eh, masalah target jangka pendeknya gitu ya. Jadi jangka pendeknya itu ya masalah ya kayak dia punya punya apa punya biaya operasional, punya pengeluaran harian, punya pengeluaran buat ya, wifi, buat makan, buat minum, jajan, buat ya kalau yang laki buat buat sebat dan ngopi dan lain-lain. Nah itu pebisnis online harus paham itu dulu gitu loh. Kalau yang itunya dia belum istilahnya belum belum solid, ya pasti akan ketemu model yang kebingungan cari modal gitu. Ya kalau udah solid juga mulai dari entah itu freelance, part time. Nah di situ kalau pilihan part time memang ya kita jadinya ya emang ngejual jasa itu ya, cuma ya gimana lagi orang kita nggak ada modal sama sekali gitu. Kalau ngarepin orang minjemin modal, situasi kitanya juga lagi buruk istilahnya, cash flow-nya juga lagi jelek, yaitu sebenarnya apa ya, ya susah kalau kayak gitu, susah kenanya gitu. Makanya kalaupun memaksain model yang seperti itu, minjem modal dulu baru mulai mulai proyek, nah itu juga harus hati-hati gitu loh. Biasanya yang pebisnis online yang hidupnya sibuk minjem modal, cari modal, itu setelah modalnya dapat biasanya dia akan apa ya, akan bukannya bersyukur, bukannya segera mulai proyek, tapi malah jadi kayak garis finish akhir gitu. Jadi kayak memenangkan trofi. Nah, di sini yang udah dipinjemin modal jadinya jadi kendor gitu. Jadi kayak dia udah berhasil nih dapat duit. Jadinya mentalnya kayak gitu, dia udah berhasil dapat duit. Bukannya mulai bisnis, tapi malah ini duit kalau diinin sayang, mendingan ya akhirnya dipakai pribadi. Akhirnya ya, investornya teriak-teriak mana janjinya, mana mana apa bagi hasil atau apa itu, kebanyakan seperti itu.
Jadi ya orang yang ya kalau ketemu orang yang minjem modal ya itu hati-hati gitu loh. Bukan masalah dianya bisa kerja, dianya pengalaman, dianya udah jam terbangnya banyak. Cuma kalau udah pebisnis online yang jatuh ke mental seperti itu, apalagi dia nggak ngasih garansi apa, nggak ngasih eh, jaminan apapun, cuma modal mulut doang, nah itu sebenarnya sangat berisiko gitu. Berisikonya apa? Ya, ya effortnya beda kalau dia nggak ada jaminan, terus nggak ada garansi apapun, dan itu dia ya perlu dicek lagi, udah berapa lama dia dalam situasi mencari modal atau ya minta-minta modal atau cari-cari investor seperti itu udah berapa lama gitu. Kalau udah kelamaan banget, ini hati-hati nanti bakal jadi apa ya, punya mental yang udah capek. Kalau punya duit berarti udah selesai tujuan hidupnya, jangan apa, misinya udah selesai gitu. Jadi lupa dengan jadi apa ya, minjem modal usaha itu cuma jadi tameng belaka aja, cuma jadi apa, jadi bahan gorengan doang gitu. Jadi pas dia udah dapat, nggak ada jaminan, nggak ada, ya cuma berdasarkan ya mulut doang, ya emang dia lama-lama akan jago ya. Dari penolakan para investor dia pasti mempelajari, giliran dapat ya dia udah gitu, selesai misinya, udah selesai. Masalah masalah mulai proyeknya jadinya jadi ya nggak, emang udah nggak mood lagi gitu. Itu yang sangat di apa, berbahaya gitu. Harus diperhatikan. Makanya ini ya biar sama-sama fair. Kalau masalah minjem modal cari investor, ya investornya juga harus butuh yang satu ini, dan yang pebisnis online-nya juga harus butuh yang satu ini. Kalau enggak nanti akan, kalau ya itu kejadian, kalau modalnya udah cair terus ya udah gitu, pebisnis online-nya udah merasa menang, merasa berhasil, sukses, dapat duit gitu, dapat duit gratis istilahnya. Yang ngerinya seperti itu gitu. Namanya apa ya, namanya bisnis kan bisa aja dia alasan, oh bisnisnya kurang bagus, gagal, oh ternyata keadaan pasarnya udah berubah atau apa. Nah disinilah biar fair, Sirtiman tuh sebenarnya dapat ide ya. Kalau ada yang model mau minjem modal dan ada investor yang mungkin ya tertarik sama bisnisnya gitu. Nah di sini Sirtiman kasih kasih solusi ya. Nih solusinya adalah mencari wasitnya atau pengawasnya gitu. Jadi jangan cuma investor ngasih modal, pebisnis cuma mau minjem modal, cuma harus ada pengawas. Pengawas ini yang benar-benar bisa ngawas ya, dia benar-benar fair, benar-benar nggak berpihak gitu. Jadi ya ini orang-orang yang dibutuhkan ini ya, yang udah paham nih masalah pinjam meminjam modal, apalagi tanpa jaminan gitu. Di sini sebenarnya ya terserah mau konsultan atau mau orang yang bisa dipercaya, atau mungkin ya pebisnis online-nya yang tahu bidangnya itu ya. Di sini ya dia juga harus, ya mungkin dia akan dapat dapat insentif ya dengan jasanya. Cuma dia harus benar-benar menjaga agar proyeknya jalan seperti itu. Nah, di sini dia harus mantau, dia harus terima laporan dari sang pebisnis online kalau proyeknya udah dimulai. Juga investor juga dia harus memastikan ya modalnya ini dikelola dengan baik seperti itu. Jadi kayak contohnya kayak ya Sirtiman minjem minjem apa, minjem modal buat bangun renovasi rumah gitu. Nah yang jelas ya dalam hal ini kan ada wasitnya yang dari bank ngecek layak nggak, bener nggak, terus rencananya gimana, rumahnya gimana, tingkat 2 kamarnya gimana, pokoknya denahnya semua dikasih.
Terus dari pihak, ya di sini pemerintah ya apa banyak IMB lah, banyak orang-orang IMB itu yang ngecek bangunannya ini bener-bener dibikin nggak gitu. Ya seperti itulah, makanya dicari orang yang posisinya jadi wasit gitu. Ini fair kalau bisnis ya seperti ini. Kalau enggak, ya kemungkinan bisa proyeknya nggak mulai gitu dan duit investor hilang seperti itu. Yang diuntungin siapa? Ya kalau duit udah cair yang diuntungin ya udah pasti pebisnisnya, dia dapat modal gratis tuh. Nah, ya mungkin dari Agan, ya Agan atau rekan-rekan sekalian, kalau ada informasi, ada pernah kejadian pengalaman seputar pinjam meminjam modal, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya guys.